الله الرحمن الرحيم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وبعد. Alhamdulillah kita di hari Ahad jam 10:35 tanggal berapa Rajab? Qadarullah saya lupa Rajabnya. 29 Rajab ya 1447 atau Masehinya berapa? 18 Yanayir ya. 18 Yanayir atau Januari 2026. Kita diberi kemudahan oleh Allah untuk membahas ya obat sakit hati judulnya. Ya, tapi kita perbaiki yaitu dengan 3 obat sakit hati dan sebab lapangnya dada. Jadi kita akan bahas 3 obat sakit hati dan sebab lapangnya dada. Jadi materi yang akan kita bahas ini adalah asyratu asbab al-insyirah lis-sadr. 10 sebab lapang dada. Dan kita pada 3 poin terakhir, yaitu poin ke-8, poin ke-9 dan poin ke-10. Dan ternyata 3 poin ini berbicara tentang pengobatan sakit hati. Sehingga kalau sakit hatinya ini hilang, maka dadanya menjadi lapang. Jadi memang pembahasan lapang dada, pembahasan kesehatan hati, pembahasan kebahagiaan, ini sebenarnya pembahasan yang saling berdekatan. Cuman sudut pandangnya berbeda, saling berdekatan. Dan memang agama itu adalah apa? Yadullu ba'duhu ila ba'd. Jadi agama itu menunjukkan satu kepada yang lainnya. Jadi saling menunjukkan. Jadi saling keterkaitan. Kemudian sebelum kita bahas 3 obat sakit hati dan sebab lapangnya dada, kita memang biasanya taklim jam 10 ya, tetapi dulu kita mulainya jam 10.30 supaya kemudian dekat dengan waktu zuhur. Dan sebagai kesempatan kita membuat program ya, untuk tingkatan aliyah tapi khusus putra. Kenapa kita pilih ini? Karena untuk memenuhi kebutuhan. Jadi kita butuh ya santri atau anak didik yang kita persiapkan lebih dini sebagai guru bantu atau sebagai khatib atau sebagai imam atau sebagai dai, sehingga kita pilih pada tingkatan ini, pada tingkatan aliyah. Nah, jadi nanti kalau ada yang minat bisa menghubunginya, dan memang lebih mengarah kepada pelatihan ya, di samping pengajaran ilmu agama juga dilatih ya. Kalau zaman dulu ada istilah i'dad, ada istilah i'dad mu'allimin. Sekarang juga ada masih pakai i'dad mu'allimin. SMA istilahnya i'dad mu'allimin. I'dad artinya persiapan mu'allimin guru. Atau ada juga KMI, kuliah mu'allimin Islamiyah begitu. Istilah-istilah aja sebenarnya. Juga ada istilah dulu, zaman dulu ada istilah SPG, Sekolah Pendidikan Guru tingkat SMA. Ya, nah, kemudian berubah dengan berbagai macam kebutuhan begitu ya, penataan pendidikan, akademi gitu ya. Tapi
intinya ya pendidikan itu pemberian materi sesuai dengan tingkatan kebutuhan dan manfaat begitu. Jadi memang pendidikan itu mirip nih ya, seperti bisa disilakan dengan bangunan atau juga bisa disilakan misalnya dengan masakan. Jadi ya orang yang alim dia bisa mengarahkan ke arah mana pendidikan yang akan digulirkan. Makanya sebelum orang itu menjadi guru, menjadi orang alim, maka dia hendaknya menjadi orang yang soleh, orang yang ikhlas. Karena orang yang tidak soleh, tidak ikhlas, tatkala dia berilmu, dia juga bisa menciptakan pendidikan. Ya, tentunya pendidikan yang dia gulirkan ya sesuai dengan apa yang ada pada dirinya, dari ketidaksolehan, ketidakikhlasan dan sebagainya. Jadi pendidikan ini termasuk bagian daripada amalan. Ya, kalau baik ya amalan soleh, kalau jelek ya amalan yang toleh, amalan yang tidak soleh. Ya hadirun azani wa azakumullah, kita masuk saja kepada pembahasan 3 obat sakit hati dan sebab lapangnya dada. Jadi obat yang pertama dari munculnya hati yang sakit adalah ib'adu adwa'il qulub wa asqamiha. Ini pakai bahasanya Syekh Abdul Razak Al-Badr dalam risalah beliau, menjauhi penyakit-penyakit hati. Jadi memang dijauhi, ya, penyakitnya dijauhi, dan sebab sakitnya. Jadi penyakit hati dan yang menjadikan hati itu tidak sehat, tidak bahagia, jiwa tidak lapang, itu banyak. Dan hati itu sakit sebagaimana badan sakit. Cuman kadang manusia nggak sadar, baik sakit badan ataupun sakit hati. Jadi tidak bisa kita katakan kalau sakit badan bisa diketahui pasti, belum tentu juga. Sakit hati sudah diketahui, belum tentu juga. Sakit badan yang kelihatan seperti luka ya memang diketahui, tapi banyak sakit badan yang tidak diketahui. Demikian juga sakit hati, maksudnya tidak diketahui dari sisi ya orang yang terkena. Kemudian sesungguhnya sakit hati itu memiliki pengaruh yang besar. Yang paling mudah dari sakit hati adalah dengki, hasad. Dengki. Ya. Dengki. Jadi dengki ini penyakit hati yang paling mencakup. Kalau di dalam istilah-istilah saat ini kan banyak sekali. Kayak anxiety misalnya, nervous, mungkin lebih kecil ya, atau seperti bipolar misalnya. Tapi intinya kurang lebih sakit hati seperti itu, seperti hasad, dengki, ghil, ada perasaan tidak suka. Kemudian hiqd itu semacam dendam, ya, dendam ataupun yang lainnya dari kebencian. Ini penyakit hati. Dan kita mohon kepada Allah kita dihilangkan dari penyakit ini. Walaupun berat. Ya, walaupun apa? Berat, karena terkadang ini menjadi traumatik, menjadi sebuah trauma. Jadi ini pengaruhnya berat. Maka kata beliau, barang siapa yang selamat dari penyakit ini dan hatinya terpenuhi dengan lawan daripada sakit hati tersebut, seperti misalnya apa? Beliau sebutkan al-amanah, tanggung jawab. Amanah. Berarti orang yang memiliki amanah menunjukkan kesehatan hatinya, kesehatan jiwanya. Amanah ini. Amanah, tanggung jawab, ya, respect.
wasidq, jujur, wal wafa, wafa memenuhi janji, wal izar, dan juga mendahulukan orang lain dibandingkan diri sendiri. Itu namanya izar. Itu menunjukkan kesehatan hati. Walaupun yang lainnya juga ada ya, seperti syaja'ah. Ya, seperti apa? Syaja'ah, keberanian. Seperti misalnya azimah, tekad yang kuat. Seperti misalnya himmatul ulia, cita-cita yang tinggi. Seperti misalnya ya al-inqiyad, berusaha mengamalkan. Ini merupakan gambaran daripada sehatnya hati. Berikutnya, dan barang siapa yang selamat dari penyakit hati, ya dengan disebutnya tadi, maka orang yang memilikinya itu, kata beliau, akan mendapatkan apa? Bil syirahi fis sadri, dadanya akan lapang. Jadi memang hidup ini menuntut kita untuk produktif, untuk aktif, ya, tapi senang gitu. Karena kadang juga orang produktif, aktif, tetapi dibangkitkan karena dendam misalnya, atau benci misalnya, atau takut misalnya, maka ini tidak dituntunkan. Berkata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah di dalam kitab beliau Amradul Qulub wa Shifa'uha, beliau menjelaskan tentang, di dalam kitab beliau Amradul Qulub, penyakit hati dan obatnya. Jadi beliau mengambil pembahasan ini secara global. Walaupun obatnya bisa secara perinci, tapi globalnya, garis besarnya, sebagaimana yang dinukilkan oleh Syekhul Islam Taimiyah di dalam kitab beliau tadi. Syekhul Islam Taimiyah mengatakan wal Quran syifaa'un lima fis sudur. Al-Quran adalah obat apa yang ada di dalam hati dan apa yang ada dari penyakit-penyakit hati, dari syubhat wasyahawat, baik syubhat ataupun syahwat. Itu ada pada Al-Quran. Mungkin ada pertanyaan, apakah kita hanya membaca Al-Quran? Mungkin. Apakah hanya cukup membaca Al-Quran? Belum tentu. Karena obat itu bermanfaat tatkala orang mengetahui khasiat obat yang akan dia gunakan. Sehingga tatkala dia mengetahui ma'ani Al-Quran, arti-arti Al-Quran, tafsirnya, maksudnya dan tujuannya, kandungannya, faidahnya, permasalahannya, maka ini lebih mengobati bagi sakitnya hati. Persis seperti apa yang dikatakan oleh Rasulullah SAW, "May yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah dengan kebaikan, maka difaqihkan di dalam perkara agama. Dan agama itu sumbernya adalah Al-Quran. Sehingga tatkala dia memahami sebagaimana tadi disebutkan yang ada di dalam Al-Quran, maka itu yang akan mengobati sakit hatinya. Karena sakit hati itu banyak ya. Sakit hati itu apa? Banyak sekali. Dan kita mohon hati kita sehat dan selamat. Ada pertanyaan Mas Prendika? Mungkin nanti mau nanya sakit hati itu banyak, contohnya apa gitu. Ya syubhat contohnya. Syubhat. Jadi ya kita mohon kepada Allah kita diberi keselamatan semua ya. Di kehidupan dunia ini penuh dengan syubhat. Syubhatnya bukan kalangan kecil yang melakukan ya. Kalangan kecil juga melakukan, tapi kalangan dunia juga melakukan. Ya, rebutan ya. Rebutan. Ya. Kemudian yang rebutan ini dijadikan bahan
jualan berita, ya, bahan jualan berita. Lah, yang beli berita itu nggak mudeng, akhirnya nanti pada bab penyakit yang kedua dia terjatuh kepada yang namanya fuduli, perkara yang berlebihan. Ya, padahal itu tadi ini yang melakukannya karena sebagaimana disebutin, kemudian diterima, kemudian sampai yang jualan berita, kemudian yang terima berita ini jadinya dampaknya adalah munculnya penyakit hati. Begitu. Jualan apa? Berita. Sekarang yang lagi rame beritanya, ya, perang dunia ketiga akan muncul dari Greenland begitu. Aduh, ini orang jualan berita. Kemarin perang dunia ketiga katanya akan muncul dari Palestina nanti, ya Allah, ini nggak penting. Sebenarnya Anda nggak mau nyebutin, tapi biar jelas begitu. Ya, biar jelas. Dan itu akhirnya memalingkan manusia dari bertaladzuz, berlezat-lezat dengan Al-Quran. Ini contoh lagi, misalnya ya pas ada sepak bola, misalnya bicara sepak bola, pas ada voli dunia gitu. Jadi disibukin dengan hal-hal yang ini kalau nggak pinter-pinter menimbulkan penyakit hati, dan obatnya adalah Al-Quran, karena sebagaimana tadi disebutkan. Berikutnya hadirun azani wa azakumullah, kata Syekh, wa fihi minal hikmah wal mau'izah hasanah. Dan di dalam Al-Quran itu ada hikmah dan juga nasihat yang baik. Baik anjuran, pertakut, kisah, ibrah. Yang demikian ini menjadikan baiknya hati, sehingga hati bersemangat untuk mengambil yang bermanfaatnya, dan sehingga hati takut dari perkara yang membahayakannya. Maka jadilah hati itu cinta kepada petunjuk dan benci kepada penyimpangan. Hati, ya, cinta kepada petunjuk dan benci kepada penyimpangan. Ini ada sesuatu yang dianggap obat, tapi itu sebenarnya penyakit. Ya, di masa kita ini kan dengan kebebasan medsos, banyak orang yang mungkin ya jatuh cintalah. Lah, jatuh cinta ini sebenarnya bukan perkara yang menjadi obat, bisa jadi ini menjadi penyakit yang disebut dengan ham. Ya, makanya doa pada perkara ini sehingga dihilangkan. Nah, untuk membedakan apakah ini ham, apakah ini obat, dengan apa yang ada di dalam Al-Quran. Kemudian kata beliau, fal Quran muzilul amrad, maka Al-Quran adalah sesuatu yang menghilangkan dari penyakit. Ya, penyakitnya apa? Penyakitnya adalah keinginan yang rusak. Al-iradat al-fasidah, keinginan yang rusak. Kalau kita lihat dari penjelasan para ulama, sudut pandang keinginan yang rusak antara mereka dengan kita, katakanlah sebagai orang awam lah ya, itu berbeda. Di antara keinginan yang rusak itu adalah menyanyiakan waktu. Jadi menyanyiakan waktu aja sudah sebuah kerusakan. Karena waktu ini adalah sesuatu yang paling berharga dalam hidup kita. Jadi mereka perhitungan betul, baik istirahatnya, bermainnya, makannya, gerakannya, begitu, jalannya, gitu. Masya Allah, ya. Dan yang demikian ini menjadikan hati mereka baik. Ya hadirun azani wa azakumullah. Maka tatkala ya sudah berobat dengan ya dengan Al-Quran, maka hatinya menjadi bersih, menjadi zakah, ya, menjadi zakah. Maka istilahnya menjadi tazkiyatun nufus. Sedangkan zakah artinya adalah an-nama wa ziyada fi shalah, yaitu tumbuh berkembang di dalam kebaikan. Maka tatkala kita menghalangi hati dari kemungkinan bahaya tadi, fala budda ma'a dzalika min man'i ma yadurruhu, kita menghalangi dari apa yang membahayakan hati tersebut,
Ya, fala yanmu al-badan illa bi'idha'i ma yanfa'uhu wa mana'a ma yadurruh. Kecuali badan ini akan tumbuh, ya, dengan cara tadi memberikan apa yang bermanfaat dan menghalangi yang membahayakannya. Wa kadzalika qalbu la yasku fayanmu wa yatimmu salahu illa bihusuli ma yanfa'uhu wa daf'i ma yadurruh. Demikian pula hati itu tidak akan tumbuh, berkembang, sehat dan sempurna kebaikannya kecuali dengan meraih apa yang bermanfaatnya dan menolak apa yang bahaya. Ya, jadi beliau menunjukkan dari sisi menolak. Mungkin di masa kita ini memang perjuangan menolak, ya, perjuangan menolak hal-hal yang akan melemahkan hati, dan ini berat, ya, di masa kita ini. Ya, di masa kita ini jauh lebih berat. Wallahualam di masa yang akan datang zahirnya lebih berat. Ya, lebih berat. Tetapi walaupun begitu, bagi orang-orang yang beriman Allah telah selamatkan. Karena bagi orang-orang yang tidak beriman, tidak bertakwa, menghadapi yang demikian ini lebih berat lagi bagi mereka. Ya, lebih berat lagi bagi mereka karena terpengaruhi adanya kekhawatiran, adanya ketakutan. Adapun orang beriman menghindar, kemudian memahami hakikatnya. Ya, seperti misalnya di dalam Al-Quran Allah SWT mengatakan, alaikum anfusakum la yadurrukum man dhalla idza tadaitum. Hendaknya kalian perhatian dengan diri kalian sendiri. La yadurrukum, tidak akan membahayakan kalian, man dhalla, orang-orang yang belum mendapatkan petunjuk, idza tadaitum, apabila engkau telah mendapatkan petunjuk. Jadi tatkala tahu ini bermanfaat, ini mudarat, kemudian ini hanya pertakut, kemudian dia berjalan dengan petunjuk, maka hatinya menjadi selamat dan jiwanya menjadi tenang. Berikutnya yang kedua, atau sebab yang ke-9. Tadi sebab yang ke-8 dari sebab lapang dada atau dari obat sakit hati, yaitu meninggalkan penyakit hati dan, ya, kerusakannya. Kemudian yang ke-9 dari obatnya adalah tarku fudulil umur. Nah, ini yang kadang tidak dianggap penyakit padahal penyakit. Ya, perkara yang tidak dianggap penyakit padahal apa? Penyakit, yaitu apa? Tarku fudulil umur, meninggalkan berlebih-lebihan dalam perkara. Jangan masuk ke ranah ini, ya. Kata beliau, famin asbabi insyirahi sadr siyanatul lisan an fudulil kalam, wa siyanatul udhun an fudulil istima', wa siyanatul ain an fudulil nazar. Ini beliau, ya, pokoknya ini, ya. Dan sebab daripada lapang dada adalah menjaga lisan dari berlebih-lebihan bicara. Jadi bicara ini tidak boleh berlebih-lebihan walaupun pada perkara yang mubah. Kemudian menjaga telinga dari berlebih-lebihan dalam mendengar, dan menjaga mata dari berlebih-lebihan dalam melihat. Kalau berlebih-lebihan semua mudarat. Dan biasanya orang kalau lagi senang berlebih-lebihan, senang mendaki gunung karena keindahan view-nya katanya, atau senang melihat hutan karena view-nya misalnya, atau senang melihat tontonan, atau senang dengan pembicaraan karena manis misalnya. Nah, ini berbahaya, ya. Ini akan mendatangkan sempitnya hati, ya. Maka kita mohon kepada Allah, korban orang yang meninggal dunia akibat mendaki gunung, atau akibat mancing, atau akibat yang lainnya, semoga Allah kurangi, ya. Karena akibat-akibat yang besar ini, sebelum besar tentunya ada akibat-akibat yang melatar belakangi. Nah, ini bisa akibat tersebut mendatangkan seseorang melakukan bunuh diri. Bayangkan, ini sebabnya karena fuduli pada perkara yang dia hadapi. Jadi jangan sampai fuduli. Misalnya sedih, ya sedih nggak apa-apa, tapi dipecahkan kesedihannya.
Seneng ya seneng, tapi dipecahkan senengnya biar jangan sampai pada fuduli. Berikutnya lah hadirin azani wa azakumullah. Ya, beliau mengatakan sibuknya jiwa dan hatinya dengan perkara yang berlebihan, fudul, dari perkara-perkara yang penting. Jadi tatkala seorang berpaling ya dari perkara berlebihan, ya, maka dia akan menjadi apa? Bahagia, sa'adatuhu wa falahuhu wa salahu fi dunyahu wa ukhra, baik dunianya dan akhirat, jadi bahagia, tenang. Dan yang demikian ini memiliki pengaruh yang besar dalam kehidupan manusia, di dalam menghilangkan bidayyiq wan naqd wal harat, di dalam menghilangkan sempitnya hati, kesusahan hidup, dan juga keberatan. Beliau mengatakan, bal inna fudul as-sam'i wal basari wal kalami sababun li jalbil humum wal ghumum. Bahkan berlebihan dalam mendengar, melihat, bicara sebab yang mendatangkan kegundah-gulanaan. Walaupun, nah ini walaupun ya, bukan mengkritik, tapi menyampaikan. Komika misalnya. Ya, zaman sekarang istilahnya apa? Komika. Kalau zaman dulu istilahnya apa? Pelawak atau dagelan. Ataupun yang lainnya. Pokoknya walaupun melawak, bagaimana coba? Melawak loh. Misalnya sekarang dia sebagai komika pada ranah yang halal, berbicara yang halal. Orang tertawa, orang seneng, halal. Misal, ini misal. Tapi dampaknya tatkala dia fudul, hatinya sempit, dan itu yang kita lihat dari mereka-mereka yang menekuni dunia seperti itu. Ya Allah. Jadi memang hidup ini nggak bisa dengan asumsi. Ya, tidak bisa dengan apa? Asumsi. Hidup ini bisa baik, bisa benar dengan petunjuk. Ya, dengan apa? Petunjuk. Maka jangan terlalu percaya dengan asumsi. Jangan terlalu yakin dengan program, dengan keinginan, tatkala keinginan itu tidak diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala, minimal masuk dalam kategori apa? Fuduli. Dalam kategori apa? Fuduli, berlebih-lebihan. Ada pertanyaan Mas Wahyu? Belum ya? Mungkin Mas Wahyu akan bertanya begini, Mas Wahyu, mungkin ini ya. Nah, mungkin tadi saya bertanya sama Mas Frendika. Ustadz misalnya, ya Mas Wahyu, bagaimana kalau kita berlebih-lebihan, maaf ini ya, dalam masalah jima' misalnya. Ibnu Qayyim al-Jauziyah membahas tentang masalah ini. Ini akan menyebabkan lemahnya akal dan seterusnya, bayangkan. Nah, jadi sampai dibahas oleh para ulama. Masya Allah. Jadi ternyata hidup ini sudah apa? Terprogram. Benar banget yang dikatakan Rasulullah SAW. Benar banget. Ya. Rasulullah SAW mengatakan ini, ta'isa abdul dinar, ta'isa abdul qatifah, ta'isa abdul khamilah, idza ishtakalan tukish, celaka hambanya dinar, celakanya berdirham, dan seterusnya. Ada seorang koruptor, duitnya banyak. Supaya dia tidak ketahuan bahwasanya duitnya banyak dari hasil korupsi, dia hidupnya memiskinkan diri dan makan hanya 2 kali dan sedikit. Sekarang apa yang dia rasakan? Ya hidupnya miskin. Apa yang dia rasakan? Ya makannya nggak enak. Kenapa dia melakukan seperti itu? Karena hatinya terbelenggu dengan uangnya tadi, dengan korupsinya. Walaupun akhirnya ketahuan dari susah menuju susah, sebabnya karena menyusahkan orang. Begitu Mas Frendika. Ya Allah, akeh wong sing kejeglong kayak apa Mas Frendika? Akeh ora? Akeh banget kan? Dan kadang kita yang belum merasa kaya kadang pengen kaya gitu. Padahal kalau orang yang kaya tahu, enak kamu Mas, ngaji dan seterusnya. Saya yang banyak duitnya ini sekarang mendekam. Udahlah jangan tiru cara saya. Loh kenapa kamu melakukan? Saya nggak bisa menolak keinginan pribadi. Jadi memang kebenaran agama ini menjadi bagian kehidupan
Dan orang-orang yang mengikutinya adalah orang-orang yang dimudahkan. Begitu. Begitu Mas Frendika. Loh, apakah orang-orang yang dimudahkan mencari ilmu tidak mampu melakukan hal-hal yang dilakukan oleh orang-orang lain? Al-Imam Syinqiti mengatakan, saya datang ke Saudi dalam keadaan saya tahu bagaimana cara mendapatkan dunia, tapi saya nggak mau. Pertanyaannya, Imam Syinqiti kira-kira mampu nggak mendapatkan dunia? Mampu, dengan kejeniusan dan sebagainya, tapi dia tidak melakukan. Jadi memang orang-orang yang diberi kemudahan duduk di majelis ilmu, mempelajari ilmu, itu bukan orang-orang yang lemah, tetapi orang-orang yang memilih dengan asbab hidayah. Contohnya Nabi kita, bagaimana sebelum menjadi Nabi dan Rasul? Contohnya sahabat Nabi kita Abu Bakar As-Siddiq, bagaimana sebelum menjadi sahabat menemani Nabi kita Muhammad SAW, seorang pialang. Jadi beliau di usia 18 tahun, sekian negara beliau sudah berdagang. Ini Abu Bakar As-Siddiq, bayangkan. Masya Allah. Tapi setelah menjadi sahabat Nabi, ya kehidupannya berubah 180 derajat, miskin. Nabi juga awal-awal miskin terus, ya. Nah, disinilah. Jadi yang demikian ini, Masya Allah. Jadi obatnya diantaranya adalah meninggalkan perkara yang berlebih-lebihan. Kalau ibadah berlebih-lebihan gimana Pak Pono? Ibadah loh berlebih-lebihan tidak boleh. Kalau puasa sunnah berlebih-lebihan boleh nggak? Puasa sunnah Mas Frendika berlebih-lebihan boleh nggak? Nggak boleh. Ada orang puasa sunnah terus dicela oleh para ulama. Kenapa? Badannya jadi lemah. Nggak boleh. Jadi kontrol tetap sesuai kemampuan. Masya Allah. Ya, bahkan Sa'ad bin Ubadah, seorang sahabat mulia yang sangat kuat beribadah kepada Allah, di masa tuanya beliau merasa kecapean yang luar biasa. Akhirnya Rasulullah SAW mengatakan, walakin sa'atan ya sa'at. Akan tetapi kamu meningkatkan durasi ibadahmu ya sesuai dengan situasi dan kondisi. Kalau capek ya istirahat, begitu. Di sini ialah hadirun azani wa azakumullah. Di antara bahaya berlebih-lebihan, yang pertama menyebabkan futur atau loyo. Sebagai dai dakwah terus, ya. Lama-lama apa? Loyo. Jeneng ya kendile orang ngebul gitu. Ya kan? Jadi pikiran nggak lama-lama nih. Istrinya lama-lama kayak gitu ya. Istrinya, anaknya gitu kan, orang tuanya gitu kan, tetangganya, akhirnya nggak mampu, loyo, kontrol. Ya. Kadang misalnya ini tenang, orang tuanya tenang, tetangganya tenang, istrinya tenang, anaknya tenang, ya misalnya, bisa jadi jiwanya menjerit. Ya, jiwanya apa? Menjerit. Maka jangan berlebih-lebihan. Ini menyebabkan loyo. Contoh loyo awal Ramadan. Ya, biasanya masjidnya bagaimana? Awal Ramadan, awal tarawih. Malam 1 Ramadan, awal Ramadan biasanya gimana? Full. Nanti akhir Ramadan ya kan? Karena awalnya itu kayak gitu. Lah yang kuat sampai akhir Ramadan memang latihannya. Sebelum Ramadan itu sudah latihan terus gitu. Jadi latihan. Jadi tatkala sudah terlatih ngadepi suasana yang mau bertanding itu lebih tenang. Tapi kalau yang enggak latihan, dia merasa kayak peluang ya besar, akhirnya dia di situ mengerahkan seluruh tenaga, belum sampai akhir pertandingan, baru sepertiganya sudah kehabisan tenaga, plutul, tinggal berapa biji gitu. Dan yang lebih mengenaskan ya ada semacam buka ya di pasar siang hari ya menjelang 1 hari atau 2 hari sebelum hari raya, ya kan? Bakso kayak sudah halal dan sebagainya. Padahal udah halal apa belum? Padahal kurang 2 hari raya belum kan? Bakul bakso mulai rame gitu. Nah ini diantaranya berlebihan ini. Kedua, ya bahaya yang berlebihan, melalaikan kewajiban yang lebih utama. Jadi di balik kita berlebihan terhadap sesuatu ada sisi yang kurang.
Yang ketiga, menimbulkan sikap ujub. Ternyata berlebih-lebihan bisa ujub, saya bisa loh. Misalnya orang ya tahajud dari baca isya sampai subuh misalnya, ujub. Nah, ini kadang berlebihan menimbulkan ujub, ya. Atau yang lainnya lah, ya, yang lainnya. Kemudian yang keempat, menyulitkan diri sendiri dengan orang lain. Ini menyulitkan diri sendiri dan juga orang lain. Ini bahayanya, ya, berlebih-lebihan. Maka kata beliau, walihada yanbaghi lil mu'min ayastahida fi tahdhibin nafsi. Ini yang berat. Maka dari itu hendaknya bagi setiap mukmin bersungguh-sungguh di dalam tahdhibin nafsi. Ya, tahdhib itu memperbaiki diri. Ya, tahdhibin nafsi ini berat. Berat sekali ya. Ya, tapi bersungguh-sungguh nih kata beliau. Ya. Dan kemudian dia mengikatnya dengan bi akhlaqil fadilah, ya. Bi akhlaqil fadilah, dengan akhlak yang baik. Wa riayah lil adab. Loh kok berlebihan dengan akhlak gitu? Karena dalam akhlak itu kan dikontrol, nggak boleh berlebihan, juga nggak boleh kekurangan. Dengan akhlak yang utama tadi. Wa riayah lil adab, dan menjaga adab. Ada adab bertidur, ada adab makan, ada adab semuanya. Ya, ada adab-adabnya, makan, ya. Wal hifdzu li nafsi, dan juga menjaga diri. Wal bu'di an kulli ma yadurruhu wa yuhlikuha, dan menjauh dari segala apa yang membahayakannya dan membinasakannya. Ini ada sebuah temuan ya, saya contohkan, ini perkara umum tapi nggak apa-apa. Ya, ngerokok sama olahraga, ya kan? Ini kan sifatnya umum kan? Ya, menjauh dari segala apa yang membahayakan dan membinasakannya. Saya contohkan misalnya ngerokok sama olahraga. Jadi para perokok mengatakan kita ngerokok gak berbahaya, yang penting olahraga. Padahal menurut penelitian justru antara rokok dengan olahraga ini pemicu kematian lebih cepat. Nah itu sesuai penjelasannya. Jadi nggak bisa. Misalnya ada orang mengatakan saya minum khamar, ya mabok, tapi kan saya istighfar gitu. Bisa nggak dia mengatakan saya mabok tapi saya istighfar? Memang dosa, tapi kan hancur dengan istighfarnya. Ya nggak boleh kan? Memang misalnya ada orang bilang, memang saya, naudzubillah, misalnya orang, saya syirik, tapi kan saya haji juga. Bagaimana mungkin syirik saya merontokkan amalan? Saya haji sekian kali kok. Nah ini gimana bisa nggak? Misalnya orang mengatakan saya syirik, tapi saya haji, bagaimana mungkin pahala syirik saya hilang dengan haji saya? Bisa apa tidak? Nah, waktu saya duduk di majelisnya Syekh Shaleh Suhaimi, beliau mengatakan hajinya nggak sah, karena beliau mengatakan berapa banyak jemaah haji di samping dia haji, dia berbuat syirik di situ. Ya Allah, ya Rabbi, astagfirullah. Nah ini memadukan dua yang kontroversi ini secara agama nggak boleh, ya nggak boleh. Dan manusia memang senangnya kayak gitu, ya senangnya begitu. Ya saya ibadah kepada Allah, tapi kan saya punya serep gitu. Serepmu apa? Lah ini jimat saya kan. Kalau kepada Allah saja nih gimana nih? Saya udah tahajud sekian kali, saya nggak jadi pegawai negeri. Tapi setelah saya kunjung ke makam Syekh Fulan, nggak saya sebutkan, nyatanya saya jadi sekarang. Syekh Fulannya nggak saya sebutin. Bisa nggak seperti ini? Nggak bisa. Maka di sini menjauh. Nah ini butuh perjuangan dan berat. Ilhadirun azani wa azakumullah, sehingga orang yang berlebih-lebihan hidupnya akan susah, ya. Hidupnya akan berat, akan repot. Jadi udahlah, ambillah semampunya. Ya. Adapun hal-hal yang belum teraih, ya mungkin besok. Kalau nggak besok ya pekan depan. Kalau nggak pekan depan ya bulan depan. Kalau nggak bulan depan ya tahun depan. Kalau nggak ya besok kalau sudah di akhirat itu. Jadi nggak perlu kita harus
berlebih-lebihan sampai akhirnya mendatangkan mudarat kepada diri kita. Yang terakhir dari obat sakit hati dan sebab lapang dada adalah husnul tibai Nabi Al-Karim. Nah, ini di sini masuk ke sebab yang ke-10 ataupun terakhir ya dalam bab lapang dada. Dan ini sebenarnya juga sebagai obat dari sakit hati ya, sakit hati sebagaimana disebutkan ya. Ya bukan hanya tersinggung ya, kecewa gitu kan dan sebagainya. Ya itu mungkin sakit hati. Ya. Tapi sakit hati bukan itu ya, lebih seperti dengki dan seterusnya sebagaimana disebutkan. Nah, obatnya yang terakhir adalah bagusnya mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW. Beliau mengatakan, maka mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW dan terus menerus mengikuti jalannya yang lurus, ya, dan ya meniti petunjuknya, ini termasuk dari sebesar-besar ya lapang dada. Ya. Berarti kalau dadanya lapang ya penyakit hatinya hilang. Bahkan itu adalah kumpulan dan intisari dari seluruh penyembuh dari sakit hati ataupun dari dada yang sempit. Ya. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala katakan kepada nabinya di dalam surat Asy-Syarh ayat 1, alam nashrah laka sadrak, bukankah aku telah melapangkan untukmu dadamu. Mungkin nabinya ada hal yang merasa belum sempurna gitu ya. Akhirnya oleh Allah SWT diingatkan, bukankah aku telah melapangkan dadamu, sehingga beliau pun menjadi ridha dan betul-betul Allah telah melapangkan dadanya ya. Sehingga hilanglah segala penyakit hatinya karena dengan lapang dada. Jadi lapang dada itu adalah kemudahan di dalam menjalankan agama ini, seperti sholat, puasa, zakat, memaafkan, menghilangkan dendam. Itu dari perkara yang ada dalam agama. Dan nabinya telah dilapangkan dadanya oleh Allah SWT. Kalau kita mungkin ya masih jauh ya, dan berat sekali bagi kita loh. Ya, kalau kelasnya kita memang masih kuat dan kita harus memecahkan ini sampai betul-betul kita ridha terhadap segala sesuatu. Baik yang kita dapat kita ridha, enggak yang kita dapat juga kita ridha. Kita tidak ada kecuali ridha dengan apa yang Allah berikan. Ya, seperti contoh-contoh yang sering kita sebutkan tatkala Nabi Muhammad SAW bersama para sahabatnya, ya, akhirnya Rasulullah tertidur di satu tempat, para sahabat tertidur di satu tempat habis pulang perang, dan Rasulullah SAW menggantungkan senjatanya di atas pohon. Tiba-tiba ada seorang musyrikin yang bernama Da'thur kemudian mengambil pedang Rasulullah dan kemudian ingin membunuhnya. Ya, siapa yang akan bisa menolong kau wahai Nabi? Dijawab tidak ada. Dijawab Allah SWT. Kemudian Da'thur ini langsung ketakutan. Dan tatkala ketakutan diambil pedangnya kemudian digantian. Yang menjadi pelajaran di sini tatkala Da'thur meminta maaf kepada Rasul supaya jangan dibunuh, sama Rasul tidak dibunuh, dilepaskan. Juga kejadian yang sangat berat nih. Kejadian yang sangat berat. Abu Sufyan ini berapa kali ya perang melawan para sahabat, memerangi Rasulullah. Tapi tatkala Futuh Mekah, dia masuk Islam, bayangkan. Untuk memaafkan kesalahan yang dalam seperti itu berat. Tapi itu harus begitu. Dimaafkan oleh Rasulullah. Bahkan diberi onta yang banyak, sampai 100 onta gitu. Ya, sampai akhirnya orang-orang Madinah iri. Kemudian dijelaskan, dia mendapatkan onta, kamu mendapatkan Rasulullah. Ya, kemudian juga apa yang dilakukan oleh Usama bin Zaid bin Harithah. Tatkala ada orang musyrikin yang biasa membunuh Rasulullah SAW, dalam satu pertempuran orang musyrikin ini kejebak sama Usama bin Zaid bin Harithah. Akhirnya tatkala terjebak mau dibunuh mengucapkan kalimat syahadah.
Asyhadu an la ilaha illallah. Karena biasanya orang ini membunuh kaum muslimin dan memerangi kaum muslimin, tatkala dia mau dibunuh mengucapkan syahadah, mana mungkin dalam sebuah pertempuran orang itu tidak melakukan tipu menipu. Akhirnya dibunuh juga sama Usamah bin Zaid bin Harithah. Tatkala terjadi proses pembunuhan yang demikian ini, berita ini disampaikan kepada Rasulullah SAW. Rasulullah marah kepada Usamah bin Zaid bin Harithah. Dipanggil, dimarahi luar biasa. Kemudian Usamah bin Zaid bin Harithah menjawab, ya Rasulullah, dia mengucapkan syahadat tadi itu hanya sebagai tipu muslihat. Innahu musta'adzun minni, ya Rasulullah, sesungguhnya dia melindungi dirinya dari akan aku bunuh. Rasulullah menjawab, asyaqaqta qalbah, apakah engkau telah membelah hatinya sehingga kamu tahu isi hatinya tatkala dia mengucapkan syahadat itu karena takut dibunuh oleh kamu? Dimarahi begitu. Nah, ini bisa seperti ini dengan adanya apa? Lapang dada yang sempurna. Coba kalau terjadi pada orang lain, coba. Bener kamu, ya kan? Hebat kamu. Ya kan? Malah mungkin dinaikkan apa? Dinaikkan apanya, Pak Ais? Kalau dalam sebuah pertempuran, dalam sebuah misi berhasil sukses membunuh orang yang menjadi tokohnya, yang menjadi musuhnya, naik pangkat, jabatan, itu kayak gitu. Ini enggak, coba ya Allah dimarahi itu. Bahkan Usamah bin Zaid bin Harithah mengatakan, duhai kiranya aku baru kenal Islam waktu itu, gitu loh. Sedih banget itu. Lah ini luar biasa ini. Ternyata kita di dalam beragama dibawa sampai sana, coba. Dibawa sampai sana supaya memang kita siap ya menghadapi segala sesuatu, dan tatkala kita siap menghadapi segala sesuatu, itulah letak bahagianya seseorang. Makanya yang kita lihat keistimewaan adalah kekuatan orang tatkala mampu sendiri. Karena kebanyakan orang ya tidak mampu sendiri, tapi kebanyakan orang berbahagia dengan banyak. Berbahagia dengan apa? Banyak dan tidak mampu sendiri. Lagi konser, senang apa tidak? Dia pas konser, senang apa tidak? Senang. Kemudian followernya bubar, penggemarnya bubar, senang apa tidak? Sedih. Dan banyak yang nggak kuat, akhirnya mati di situ. Orang-orang beriman banyak, apa sih? Apa hubungannya dengan banyak? Sehingga ulama mengatakan ini sebagai bisyarah. Tatkala sendiri, apa sih sendiri itu? Memang kenikmatan dengan bersendiri. Seperti dikatakan oleh Rasulullah SAW, wa ju'ilat qurratu aini fis shalah, dan Allah jadikan kesenanganku tatkala salat tahajud. Jadi kenikmatan orang-orang saleh itu justru tatkala sendiri bertahajud. Adapun ketemu seperti ini memang harus ketemu. Masa ngisi taklim di kamar sendirian, kerja bakti di kamar sendirian, berperang di kamar sendirian? Ya nggak mungkin. berperang di kamar, di medan perang, taklim di masjid, begitu. Kayak gitu, ketemu orang. Tapi setelah itu dia merasa ini bukan jatah saya ini. Jatah saya kembali masuk sendiri di kamarnya, menangis, bertaubat, tahajud. Makanya di antara kekuatan manusia adalah di dalam tahajudnya. Tadi malam tahajud enggak ya? Mas Rendika tadi malam tahajud? Alhamdulillah. Kita tanya kepada santri Mas Rendika. Coba Mas Rendika tanya, wahai santri, kamu tahajud apa tidak? Kalian tahajud wahai santri? Miskin. Miskin itu artinya kasihan. Ya, kalau bahasa Indonesia miskin kan artinya fakir ya. Tapi kalau dalam bahasa Arab miskin artinya kasihan. Miskin itu bukan kata pelecehan, cuman kasihan gitu. Kesempatan loh. Jadi santri itu kalau nggak tahajud aib. Saya contohkan ya, saya pernah mondok di pondok pesantren yang menurut orang katakanlah pesantren biasalah ya, awam gitu ya, di Asalam Solo. Apa yang saya lihat, mulai jam 12 malam teman-teman saya sudah mulai tahajud. Mulai jam 12 malam, jadi jam 12, jam 1, jam 2, jam 3, terakhir setengah 4. Kalau sudah setengah 4 nggak ada, karena bangunnya jam 4. Itu dur kayak gitu, dan terus begitu.
Lah kalau di damaj, wah di damaj jangan nanya, itu mulai jam 12 malam itu ngapal Quran. Luar biasa sampai pagi. Luar biasa. Jadi kekuatannya di situ. Jadi ibaratnya kalau orang mondok itu artinya beli waktu. Beli apa? Waktu. Sekarang tatkala mondok yang menghalangi kamu tahajud itu siapa? Yang memerintahkan kamu suruh nyangkul, menyediakan kamu suruh beli ini dan beli itu siapa? Waktu telah kamu beli, baca Quran sekuatnya, ibadah sekuatnya, begitu. Jadi ini kesempatan menaikkan rating di hadapan Allah Subhanahu wa taala, nilai kita dan juga pelatihan jiwa. Karena kalau sudah kuat dalam keadaan sendiri, ini menghadapi tantangan enteng gitu ya. Menghadapi tantangan apa? Enteng, karena manusia itu punya penyakit namanya kesepian. Penyakitnya manusia apa namanya, Mas Wahyu? Kesepian itu enak, Mas Wahyu? Enggak enak ya. Makanya Allah Subhanahu wa taala mengatakan inna Ibrahima kana ummatan qanitan hanifan wa lam yaku minal musyrikin. Sesungguhnya Ibrahim itu adalah satu umat. Padahal satu orang disebut umat. Dijelaskan oleh ahli tafsir kenapa Ibrahim yang satu umat dikatakan, Ibrahim yang satu orang disebut dengan satu umat. Dikatakan oleh ahli tafsir li alla yastawhish liqillatis salikin, supaya jangan kesepian karena sedikitnya orang yang meniti jalan itu. Dan bahaya, ini bahaya, maaf ya, orang yang ada dalam penjara, bahayanya itu bukan penjara itu, kesepian. Sehingga berapa banyak orang yang di penjara ingin bunuh diri, naudzubillah, berarti dia tidak mampu menghadapi kesepian. Maka kita yang nggak di penjara, nah ini tahajud dan sebagainya. Kita lanjutkan. Jadi mengikuti Rasulullah SAW adalah obat dari seluruh sakit hati dan sebab dari seluruh dada menjadi lapang. Apa sih faidah dari mengikuti sunnah Nabi Muhammad SAW? Faidahnya adalah mendatangkan kecintaan Allah dan ampunannya. Ini manfaatnya. Ya, Allah SWT mengatakan dalam surat Al-Imran ayat 31. In kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dzunubakum. Jikalau kalian benar-benar mencintai Allah, ikuti aku, kata Rasulullah. Fattabi'uni, ikutilah aku. Yuhibbukumullah, Allah akan mencintai kalian. Wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa kalian. Tapi mengikuti Rasulullah angel ya Mas Wahyu? Angel atau gampang Mas Wahyu? Angel. Ya, Rasulullah SAW menunjukkan Allah berada di atas arsy, orang menghancurkannya. Allah ada di mana-mana, coba. Ya kan? Itu pembahasan masalah akidah, coba. Ya. Rasulullah memerintahkan kita untuk taat kepada pemerintah, as-sam'i wat ta'ah. Ya, wa in ta'ammara 'alaikum 'abdun habasyi. Dan seterusnya dari pembahasan ini berat. Nah, ini berat. Bahkan dikatakan walau kutilta, walau duribta, au khurikta. Jadi kamu tetap taat selagi itu pada perkara yang apa? Yang ma'ruf ya, kita taat. Walaupun pemerintah itu zalim, walaupun membunuh engkau, memukul engkau, membakar engkau, gitu. Kita tidak memberontak, tidak memberontak. Taat pada perkara yang ma'ruf. Walaupun mereka zalim misalnya, tetap taat. Makanya kalau kita ikut berita, itu kadang berita itu bukan berdasarkan dalil, berdasarkan sudut pandang. MBG di bulan Ramadan masih ada pembicaraan nggak Mas Fredika? MBG bulan Ramadan kalau ditinjau dari sisi syar'i, ya kita nggak usah makan. Kezaliman misalnya itu zalim mereka, adapun kita tetap ya tidak banyak terpengaruh. Maka sebenarnya yang lebih penting bagi kaum muslimin sebagaimana yang kita bahas, di antaranya mengikuti sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sudah ya. Kemudian manfaat yang kedua, mendapatkan petunjuk ke siratal mustaqim. Ini dengan mengikuti sunnah Rasulullah SAW sebagaimana dalam surat An-Nur ayat 54.
Allah Subhanahu wa taala mengatakan, ya, wa in tuti'uhu tahtadu, dan jikalau engkau mengikutinya engkau akan mendapatkan petunjuk. Surat An-Nur ayat 54. Kemudian juga tentunya ya akan dimasukkan ke dalam surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengatakan, kullu ummati yadkhulunal jannah illa man aba. Qala wa man ya'ba ya Rasulullah, man ata'ani dakhalal jannah wa man asani faqad aba. Ya, ini. Setiap umatku akan masuk dalam surga kecuali yang enggan. Yang mengikutiku maka masuk surga, ya. Dan barang siapa yang tidak mau mengikutiku maka itulah yang enggan. Jadi mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang paling beratnya ya di bidang akidah. Ya kan? Di bidang akidah, karena banyak fitnahnya itu, ya, banyak apa? Fitnahnya. Kemudian dalam bidang tauhid, jadi tidak ada apa yang ditunjukkan Rasulullah pasti di situ dihancurin. Seperti tauhid, ya, itu dianggap sebagai melecehkan orang soleh, ya, tidak mengikuti orang soleh. Padahal kita tidak melecehkan orang soleh dan tidak ya menghinakan orang soleh. Nah, itu gara-gara misalnya kita tidak mau berdoa di kuburan orang soleh, meminta kepada orang soleh. Ini berat, ya. Terus perkara yang lainnya diantaranya adalah syahwat, ya, dan ego. Ini berat, ya, berat. Dan ini penting ya, karena ternyata berpaling dari sunnah Rasul menjadi musibah, bencana dunia. Ya, menjadi musibah bencana dunia, ya, seperti takut menikah. Ya, takut menikah itu kan menjalar di mana-mana. Ya, padahal Rasulullah meriwayatkan dalam sebuah diskusi, semoga Allah mudahkan kita, ya. Rasulullah meriwayatkan dalam sebuah diskusi yang sahih, ya, dari firman Allah SWT, "Thalathun yajibu alayya aunuhu al-mukatib yuridul afa yuridul ada wa naqih yuridul afaf wal mujahid fi sabilillah." Allah mengatakan 3 golongan yang Allah wajib menolong diri, 3 golongan tersebut. Jadi Allah sendiri akan menolong. Yang pertama, budak yang ingin memerdekakan dirinya. Yang ketiga, orang yang menikah karena ingin menjaga kehormatannya. Yang ketiga, orang yang berjihad di jalan Allah. Tapi memang setannya ngeri banget ya di masa kita ini, ya Mas Wahyu, ya. Ujian. Semoga Allah mudahkan kepada saudara kita kaum muslimin, ya, untuk perkara ini. 3 perkara ini. Tapi yang satu kayaknya di masa kita ini sulit, yaitu budak, ya, nggak ada. Kemudian yang keempat, terlindung dari fitnah dan kebid'ahan. Ini, ya, faidah dari mengikuti sunnah Rasulullah SAW. Kemudian yang kelima, keberkahan dalam hidup dan rizki. Hidupnya berkah, rizkinya berkah. Al-hadirun azani wa azakumullah, sebagai pengakhir dari pembahasan yang kita sampaikan, 3 obat sakit hati dan sebab lapangnya dada. Yang pertama yaitu menjauh dari, ya, penyakit-penyakit hati. Yang kedua, meninggalkan perkara yang berlebihan. Yang ketiga, husnu ittiba'in nabi. Ya, pada bab ini bagusnya mengikuti nabi. Terakhir kita bacakan dari ucapannya Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ya, kita tutup ya dengan ini. Al-Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah mengatakan, wal maksudu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah akmalal khalqi, makhluk yang paling sempurna, fi kulli sifatin, dalam segala sifatnya. Yakhsulu biya insyirahu sadri, beliau bisa meraih dada yang lapang. Wattisa'ul qalbi, dan hati yang lebar, yang luas. Wa qurratul ainin, dan bahagia. Ini Rasulullah dapat nih, ya. Wa hayatur ruh, dan kehidupan ruh. Ya, makanya tatkala beliau meninggal dunia kan apa yang dilakukan oleh beliau ngacu ke atas, rafiqil a'la begitu. Dan tatkala beliau di akhir-akhir perjalanan hidup beliau tertarik
Waktu itu ya ada adiknya Aisyah radhiyallahu taala anha, kalau nggak salah namanya Abdullah apa ya, membawa siwak. Rasulullah tertarik. Rasulullah nggak bisa bilang apa-apa. Kemudian Aisyah paham bahwa Rasulullah tertarik. Kemudian ditanya kenapa engkau tertarik. Rasulullah manduk. Kemudian dimintakan kepada adiknya, sudah dibersihkan. Kemudian beliau bersiwakan. Ini di akhir-akhir hidup beliau. Nah, ini kan berarti ruhnya hidup. Fahuwa akmalul khalqi fi hadza syarah, dan dia adalah orang yang paling sempurna di dalam masalah dadanya lapang, wal haya dan kehidupan, wa qurratul ain dan bahagianya hidup. Bersamaan kekhususan lapang dada yang sifatnya adalah hissi, ya hissi. Jadi ada maknawi, ada hissi yang nyata. Ini saja yang bisa kita sampaikan. Semoga bermanfaat. Jadi pembahasannya sudah selesai ya. 10 sebab lapang dada. Nah, kita tutup tadi dengan 3 judul pendekatan sebagaimana disebutkan. Maka kita mohon kepada Allah, semoga Allah melapangkan dada-dada kita, menyembuhkan sakit-sakit hati kita, dan juga memudahkan urusan-urusan kita. Allahumma zayyina bizinatil iman, ya Allah, hiasilah kami dengan hiasan iman. Wajalna hudatan muhtadin, dan jadikanlah kami ya adalah orang-orang yang mengikuti petunjuk, orang-orang yang memberi petunjuk kebenaran. Wa yassir lana suluka siratal mustaqim, dan mudahkanlah kami meniti jalan siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta alaihim, yaitu jalannya orang-orang yang kau beri nikmat atas mereka, minan nabiyyin, dari kalangan para nabi, wasiddiqin, orang-orang yang siddiq, yang jujur, wasyuhada, para syuhada, wassalihin, dan juga orang-orang salih. Wa hasuna ulaika rafiqa, dan mereka adalah teman yang paling baik. Innaka sami'ud du'a, sesungguhnya engkau zat yang maha mendengar doa. Wa ahlur roja, dan sesungguhnya engkau adalah zat yang berhak untuk kita berharap. Wa anta hasbuna wa ni'mal wakil, dan engkau ya Allah hasbuna, kami cukupkan ya sebagai penolong dan sebagai ya penjaga. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wassalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. لو احنا الدم تاخندا واستولوا اغلينا أين